Pekerjaan impian itu ya direktur, HRD, asisten direktur. Sebulan bisa digaji 10 sampai 30 juta bos. Hidup sudah pasti terjamin. Tapi buktinya pas COVID kemarin, perusahaan sama kantoran banyak yang hancur tuh. Di mana letak impiannya cuy? Apakah yakin bahwa pekerjaan tersebut itu adalah impian? HRD, direktur, asisten direktur, CEO. Apalah yakin itu pekerjaan impian cuma karena bisa digaji sampai 100 juta sebulan? Lo salah besar. Itu bukanlah pekerjaan ideal dan impian. Gue baru aja nge-sarkas mengenai pekerjaan impian lo semua, dan itu semua fakta. COVID kemarin jabatan yang penting kayak gitu kena PHK. Jadi apa pekerjaan impian? Pertanyaan yang lebih tepat adalah apa pekerjaan terbaik untuk manusia untuk sekarang hingga masa depan nanti? Wira usahawan. Kenapa wira usahawan? Atau bahasa kasarnya itu kaki lima, atau keren dikit ya street food lah. Oke, gue kasih paham lo wira usahawan jalanan. Sekalinya lo tahu, gue yakin lo mau benting setir dari CEO jadi penjual roti bakar. Pedagang kaki lima adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka juga salah satu elemen penting ekonomi Indonesia. Yang jadi saat ekonomi kita terpuruk saat COVID kemarin, mereka lah yang membuat ekonomi kita tetap berjalan walau penghasilannya menurun. Bukan kerja hedon kantoran kayak CEO direktur, tapi orang yang kerja pakai sendal jepit sama kaos partai. Bayangkan aja kalau mereka nggak ada, mungkin ekonomi Indonesia bisa aja lumpuh total. Tapi karena mereka ada, mereka membantu memikul ekonomi Indonesia dan memulihkan secara perlahan. Bukan CEO atau direktur. Mereka adalah bos dalam usaha mereka sendiri. Mereka bekerja dengan keinginan dan sesuai sama mood mereka sendiri. Kalau mereka mau kerja ya ayo, kalau lagi mager ya gak usah. Gak ada yang marahin. Uang langsung bisa dinikmatin. Gak harus pending dulu sampai 1 bulan lamanya. Kan makan tiap hari, bukan sebulan sekali. Jadi mereka berdiri di kaki sendiri. Cuma perlu meningkatkan kualitas penjualan. Kelamaan bakal buka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Modal gak terlalu besar. Sebenarnya gak senang juga sih. Tergantung mau coba wira usaha apa ya. Itu kan menentukan modalnya butuh berapa. Setidaknya kalau mau wira usaha street food kayak gitu, biasanya sih gak begitu mahal lah. Tapi modalnya gak sampai ratusan juta. Kecuali mau buat angkringan tapi vibe-nya hotel bintang 10, itu beda lagi. Tapi kalau cuma street food kayak warmindo, kebab, roti bakar, ya palingan mau yang dari 5 sampai 20 jutaan lah. Sumber inspirasi dan peluang bagi setiap individu buat mencoba usaha kecil-kecilan. Ya udah pasti ini, karena street food atau makanan kaki lima di mana aja. Cuma perlu sedikit kreatif, bisa merebut hati konsumen. Yang namanya makanan street food gak ada matinya. Cuma perlu kreativitas dan variasi. Cepat atau lambat pasti akan melebarkan sayap. Wira usahawan, pedagang kaki lima, street food. Mereka itu menciptakan lingkungan sosial yang ramah dan berdaya guna. Ya bayangin aja gini, misalkan ada lahan lapangan sekitar 300 meter kosong, gak tahu mau diapain, gak tahu siapa yang punya juga. Akhirnya ada satu orang yang berani mengajukan proposal ke RT, RW, atau mungkin wali kota supaya lapangan tersebut jadi food court center. Ya otomatis yang dari tadi cuma lapangan kosong, yang cuma jadi parkiran mobil, jadi menguntungkan masyarakat banget. Gak perlu jauh-jauh buat cari makan, dan bisa juga lo buka lapak di sana. Otomatis punya pekerjaan. Ya ini juga berpengaruh kalau di tempat yang daerahnya sepi, karena ada yang buka warmindo sampai viral, otomatis daerah itu ramai. Masyarakat yang tadinya malas berinteraksi jadi deket sampai hubungan erat. Setiap pedagang kaki lima bisa buka lapangan pekerjaan. Ini yang gak semua perusahaan bisa lakukan. Kalau pedagang kaki lima jelas bisa. Kalau ada yang jual nasi goreng gerobak untung banyak, otomatis akan nyari tempat. Semakin sukses lagi tempatnya, otomatis dia bisa membuka lapangan buat orang supaya bisa bekerja sama dia. Biasanya gak perlu persyaratan ribet, gak jelas dan gak masuk akal. Nantinya mereka lah yang akan mengambil alih pekerjaan hedon hingga menjadi pekerjaan favorit di masa depan. Penghasilan bersih. Setiap pedagang kaki lima langsung dapat hasil bersihnya di depan mata. Kalau hasil itu adalah 800 ribu, yaitu hasil bersihnya per hari. Kalau sehari 800 ribu kali seminggu, kali lagi 1 bulan, PNS kalah cuy. Jadi alternatif penyelamat. Ya lo pasti udah sering lihat di YouTube orang yang awalnya dipecat, pas dia jual ini atau itu malah jadi kaya, bisa beli rumah cash, mobil, kuliahin anak dan lain sebagainya. Ya karena mereka emang menyampaikan fakta sebenarnya. Wira usaha itu menyelamatkan hidup cuy. Lagi juga pedagang kaki lima itu bukan aib. Jadi amit-amitnya kalau lo kehilangan pekerjaan hedon lo, jadi wira usahawan cuy, berdiri di kaki sendiri. Gak masalah jual hal yang udah banyak dijual. Contoh kayak roti bakar deh, kesukaan gue. Gak masalah jual ini walau udah banyak yang jual. Ya kalau masyarakat emang suka, ya udah pasti bakal laku. Kalau lo mau lebih laku lagi, lo buat aja roti bakar yang ukurannya jauh lebih besar, warnanya macam-macam, isiannya bervariasi dan sebagainya. Pinter-pinter lo gimanain dah itu roti bakar. Apa mau lo lapisin emas, sakarapmu wae lah.
Pekerjaan masa depan, gue gak bohong, gue udah sebutin ini di awal dan ini memang pasti akan terjadi. Sekarang aja pekerjaan banyak yang hilang sama AI, nyari kerja makin susah. Terus gimana cara masyarakat bertahan hidup? Wirausaha, ya pekerjaan kantoran dan hedon lainnya tetap ada, tapi cuma segelintir aja yang bisa masuk. Yang gak bisa masuk ya usaha kaki lima dan jauh lebih tajir dan bahagia yang kerja pakai sendal jepit sama kaos partai daripada yang kerja pakai mobil sama jas. Mau gue jabarin keuntungan jadi wirausahawan sampai 1 jam gak bakal cukup boy. Coba di luar sana lebih banyak lagi, gue yakin. Atau lo bisa mendapatkan jawaban itu dari orang terdekat lo yang gue kasih tahu tadi. Cuma keuntungan kecilnya doang. Sebenarnya sih masih banyak banget keuntungan yang belum gue jabarin. Belum lagi dari buku, setiap kepala pendapatnya beda. Silahkanlah cari keuntungan lainnya di luar sana. Jadi lo tau lah ya kenapa orang banyak yang mau kerja kaki lima keluar dari kerjaan hedon demi kerja santai. Ya karena itu, andai lo mau pekerjaan hedon lo tetap lo pertahankan, silakan sih kaki lima sebagai sampingan. Tapi begitu kaki lima lo hasilnya lebih gede, gue yakin lo bakal angkat kaki dari kerjaan hedon lo, karena yang lebih santai dan lebih fleksibel. Yang paling enaknya sih, lo nggak terikat oleh siapapun, jadi bekerja untuk diri sendiri dan hasil dinikmati oleh sendiri. Nisi fortes, homines praesen mundi. Ora, et labora.